Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizky Arianjau, NPM 2161201035, kelas 3B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait materi ekonomi makro yang telah dijelaskan pada mata kuliah ekonomi makro yang telah dijelaskan oleh Ibu Vikta Novia, maupun yang terkait dijelaskan oleh teman-teman yang telah melakukan presentasi di kelas. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke ekonomi makro, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis. Membutuhkan kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, sehingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 cabang, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, 2. Teori ekonomi, 3. Ilmu ekonomi terapan. Yang saya akan jelaskan ulang pada metode ekonomi. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ilmu ekonomi mikro? Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mengkaji aktivitas perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil seperti lingkup individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ilmu ekonomi mikro menganalisis berbagai perilaku dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tingkat permintaan serta penawaran barang dan jasa, yang mana nantinya tingkat permintaan barang dan jasa di suatu pasar yang akan mengutamakan harga di pasar tersebut. Membahas tentang perkara yang timbul di sebuah pasar, harga, komoditas, dan perusahaan adalah beberapa contoh kajian dalam ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro, ilmu ekonomi makro adalah ilmu mengkaji tentang seluruh aktivitas ekonomi dalam ruang lingkup luas yang bersifat menyeluruh dan tidak berfokus pada aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdapat banyak unit-unit kecil perekonomian. Ilmu ekonomi makro mengkaji tentang perubahan-perubahan ekonomi yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan ekonomi perusahaan, rumah tangga, dan pasar. Beberapa contoh perkara yang terjadi di dalam ekonomi makro dan dikaji di dalam ilmu ekonomi makro adalah inflasi, pengangguran, deflasi, perkembangan ekonomi, kemiskinan, dan utang luar negeri. Lanjut, perbedaan ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sebenarnya ilmu ekonomi mikro dan makro sama-sama mengkaji mengenai ekonomi, namun keduanya mengkaji dari suatu sudut pandang yang berbeda, di mana ilmu ekonomi makro berfokus mengkaji ekonomi dalam perspektif umum di tingkat nasional dan global, sementara ekonomi mikro berfungsi pada perspektif individu, rumah tangga, dan produsen, di tingkat konsumen di produsen. Meski penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua skala ekonomi di atas, tetapi ekonomi mikro didasarkan pada tren produsen dan konsumen, sementara pada ekonomi makro didasarkan serta berfokus pada siklus-siklus ekonomi, seperti siklus bisnis dan siklus utang, jangka pendek dan jangka panjang. Kita masuk ke pertemuan kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara di semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam suatu tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem
pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Catatan akuntansi seperti ini mencakup dalam data mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan domestik, upaya yang dibayarkan kepada pekerja asing dan domestik, dan jumlah yang dihabiskan untuk pajak penjualan dan pendapatan oleh perusahaan dan individu yang tinggal di negara tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kaya, faktor kualitas sumber daya manusia menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kekurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Seperti halnya yang dibahas pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, menciptakan keunggulan bersaing berbasis kompetisi sumber daya manusia. 2. Itu potensi sumber daya alam. Negara dalam potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alam. Namun belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dan dengan Jepang kalah jauh. Karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam banyak tersebut. Kita lanjut di 3. Tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang dihasilkan relatif lebih sedikit, serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang dihasilkan akan lebih banyak. 4. Jumlah model yang digunakan. Apabila suatu negara memiliki model yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau SDA yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat, serta sebaliknya. Apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor atau menanamkan modalnya. Biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan. Lanjut, negara dengan tujuan penanaman modal oleh investor asing pada umumnya memiliki beberapa syarat. Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang memadai. Negara tersebut memiliki keamanan dalam negeri yang terjamin. Negara tersebut memiliki undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang kondusif. Negara yang menjadi tujuan penanaman modal tersebut lebih disukai apabila memiliki tenaga kerja yang upah murah. Dengan tersebut, memiliki pemerintah yang kuat serta baik atau stabil. Negara tersebut memiliki penegakan hukum
yang berjalan dengan lancar. Negara tersebut memiliki birokrasi yang tidak bertele-tele dalam penanaman modal asing. Terus kita lanjut ke 3, modal ekonomi. Yang pertama siklus 2 aliran, yang kedua siklus 3 aliran, dan yang ketiga siklus 4 aliran. Siklus 2 aliran itu adalah antara produsen dan konsumen. Siklus ketiga aliran itu antara produsen, pemerintah, dan konsumen. Siklus 4 aliran itu antara produsen, pemerintah, konsumen, dan luar negeri. Produsen bisa kita sebut perusahaan, dan konsumen bisa kita sebut rumah tangga. Jadi seperti ini, rumah tangga itu memerlukan barang atau jasa dari perusahaan. Perusahaan mengambil tenaga kerja dari rumah tangga, perusahaan mengambil tenaga kerja dari rumah tangga. Rumah tangga mendapatkan uang dari perusahaan ketika rumah tangga memerlukan barang atau jasa itu mendapatkan uang dari perusahaan. Ketika rumah tangga memerlukan barang atau jasa, itu membayar ke perusahaan. Jadi, uang tersebut dapat diputar. Setelah itu, apa sih peran pemerintah sebagai penyeimbang roda ekonomi agar produsen atau perusahaan melakukan harga dan gaji yang tepat dan keputusan yang baik. Luar negeri adalah sebagai impor dan ekspor yang saling melengkapi di global agar di negara tersebut tidak sulit untuk mencari kebutuhan yang tidak ada di negaranya. Biasanya juga memengaruhi untuk mendapatkan harga suatu barang atau jasa yang lebih murah dari dalam negara tersebut. Kita lanjut, kita masuk ke perhitungan target. Produk domestik atau bruto adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa yang di dalamnya itu batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. GDP pendapatan masyarakat dalam negeri plus pendapatan asing DN. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara dalam satu tahun. GNP adalah pendapatan WNI DN. Pendapatan WNI luar negeri, pendapatan asing. Produk nasional neto, nilai produk yang dihitung dengan cara memengaruhi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Pendapatan nasional neto NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu teori konsumsi dan teori investasi. Teori konsumsi siklus hidup merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh Franco, Albrecht, dan Richard yang dikemukakan pada tahun 1950. Teori ini berpendapat bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan seumur hidup. Menurut teori siklus hidup, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga sangat mempengaruhi pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut. Umur 0-20 itu masih belum produktif. Umur 20-60 itu
dia sudah produktif. Umur 60 itu kembali ke umur tidak produktif karena faktor umurnya. Teori pendapatan permanen dan teori pendapatan relatif. Teori pendapatan permanen biasa diartikan sebagai karyawan atau PNS dan lain-lain yang mempunyai gaji tetap, sedangkan teori pendapatan relatif bisa diartikan sebagai pengusaha yang baru merintis, toko sembako yang memiliki penghasilan tidak menentu dan sering berubah pendapatannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. 1. Pendapatan menjadi faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi suatu barang atau jasa. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah cenderung akan lebih mengkonsumsi barang dengan harga yang menyesuaikan kantongnya. Begitu juga masyarakat yang memiliki pendapat besar pastinya akan memilih mengkonsumsi barang yang dengan harga yang tinggi. Kekayaan juga menjadi faktor penting mempengaruhi konsumsi. Dengan kekayaan yang makin besar menandakan daya beli seseorang semakin besar pula. Oleh karena itu, dengan kekayaan yang makin besar akan mendorong semakin tingginya konsumsi seseorang. Lanjut, 3. Harga. Faktor pertama yang seringkali menjadi pertimbangan setiap orang dalam melakukan konsumsi tidak lain adalah harga. Barang dan jasa dengan harga yang murah pasti konsumsinya akan lebih banyak dibandingkan barang dengan harga mahal. Namun, kita tahu jika harga bisa saja naik turun. Dan oleh karenanya faktor harga ini juga akan mempengaruhi naik turunnya konsumsi atau barang dan jasa. Hal tersebut bisa dilihat dari naik turunnya harga sembako. Apabila harga dari sembako sedang stabil atau turun, maka pasti lebih banyak tingkat konsumsi. Sedangkan bila harga suatu sembako sedang naik, maka tingkat konsumsinya pun bisa menurun. Lanjut, investasi dalam makro. Investasi mengacu pada pembelian barang modal atau seperti peralatan atau gudang dalam mengembang uang yang Anda simpan dalam tabung tidak dapat tumbuh secara signifikan. Investasi dalam segala macam usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memiliki dana yang cukup besar. Karena alasan tersebut, maka menabung tidak seharusnya dibatasi dengan tabungan yang di perbankan, melainkan lebih luas lagi. Berdasarkan pengaruh waktu atau nilai uang, maka nilai uang akan berubah di waktu yang akan datang kalau jumlahnya sama. Hal ini disebabkan karena perkembangan perekonomian, di mana masyarakat semakin tahu arti perkembangan perekonomian dan bagaimana dampak terhadap harga-harga secara umum. Oleh karena itu, pengertian dari nilai uang terhadap waktu atau time value of money adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep nilai waktu dari uang adalah bahwa setiap individu mendapatkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilai akan lebih rendah pada akhir tahun depan.
Faktor-faktor dalam investasi. 1. Inflasi. Terjadinya peningkatan inflasi pada suatu negara akan sangat berpengaruh pada depresiasi nilai mata uang. Sebaliknya, jika negara memiliki tingkat inflasi rendah, maka dapat menjadi bukti bahwa nilai mata uang naik. 2. Saku bunga. Saku bunga itu adanya saku bunga yang berubah dapat mempengaruhi pada nilai mata uang suatu negara. Biasanya tolak ukurnya adalah dolar, suku bunga, forex, tarif perdagangan uang, dan inflasi memiliki keterkaitan yang kuat. 3. Stabilitas politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa stabilitas politik dan ekonomi sebuah negara akan berpengaruh dengan kekuatan nilai mata uang. Ketika kondisi politik yang tidak stabil akan memungkinkan terjadinya depresiasi nilai mata uang. Manfaat pentingnya nilai waktu uang. Perlu diketahui bahwa konsep time value of money sangat berperan penting untuk mengelola keuangan yang cukup relatif. Terkait alat pembayaran, melainkan punya nilai lebih untuk merencanakan keuangan di masa mendatang. Kita masuk ke pertemuan keempat, uang dan lembaga keuangan. 1. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of yang dapat mempermudah pertukaran. Uang juga berfungsi sebagai suatu hitung menunjukkan nilai barang atau jasa, alat petunjuk harga, dan berbagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi uang itu menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu sebagai alat tukar umum, sebagai alat ukur umum memiliki fungsi untuk mempermudah dalam melakukan pertukaran dan mengatasi masalah-masalah dalam pertukaran secara barter. Dengan adanya uang, proses pertukaran menjadi lancar dan mudah. Satuan hitung. Sebagai satuan hitung memiliki fungsi yaitu menentukan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan serta menghitung besarnya kekayaan dan untuk menghitung besar kecilnya sebuah pinjaman penyimpanan nilai. Sebagai penyimpanan nilai, uang memiliki fungsi digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran memiliki fungsi yaitu alat untuk mempermudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Individu memerlukan sebuah alat pembayaran yang dapat diterima oleh suatu orang, yaitu uang. Contohnya pembayaran pajak kendaraan, pembayaran cicilan, pembayaran alat elektronik, dan lain sebagainya. Uang sebagai pemindah kekayaan memiliki fungsi yang menggantikan barang yang dimilikinya dengan uang. Contohnya, seseorang yang akan pindah rumah ke rumah lain bisa memindahkan barang, tanah, dan bangunannya dalam bentuk uang dengan cara menjualnya kepada orang lain. Di tempat yang baru, dia bisa membeli rumah baru yang dihasilkan penjualan tanah dan barangnya tersebut.
lembaga keuangan formal dan non formal. Lembaga keuangan formal adalah lembaga keuangan yang berlandaskan hukum di suatu negara, bank sentral, yaitu lembaga keuangan bank yang bertugas menguasai bank-bank yang berpotensi dan memiliki kewenangan dalam hal moneter suatu negara. Bank umum yaitu lembaga keuangan bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tersebut yang tersebar di seluruh wilayah suatu negara serta di bawah pengawasan bank sentral. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.